Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Industrial Visit Teknik Kimia SMK Negeri 2 Pekanbaru. Baiklah teman-teman, di sini kami sudah melakukan kunjungan industri di sebuah pabrik coklat yang bernama Cokato. Pabrik coklat ini bertempat di Payakumbuh, Sumatera Barat. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan hasil kunjungan industri yang kami peroleh di sebuah pabrik coklat Cokato Payakumbuh, Sumatera Barat. Sebelum itu, perkenalkanlah kami dari kelompok 3, kelas 12 Kimia Industri, yang beranggotakan pertama Seva Majraihan, kedua Hana Sajidah, ketiga Nabila Aurora Mirfi, keempat Aldo Rendra Pratama, dan kelima Jannah Famiatul. Latar belakang pabrik coklat Payakumbuh merupakan salah satu agroindustri yang berada di kota Payakumbuh Selatan yang didirikan pada tahun 2011. Pendirian pabrik mini Cokato ini merupakan salah satu bantuan pemerintah melalui program hibah pembinaan atau PHP anggaran 2011 melalui Dinas Perkebunan Sumatera Barat. Usaha ini dikelola oleh kelompok Tani Tanjung Subur dengan Ketua Bapak Joni Saputra. Pabrik mini Cokato telah mampu memproduksikan berbagai macam produk dari olahan biji kakao, merupakan bubuk coklat 3-in-1, lemak coklat, milk coklat batang. Selanjutnya ada sejarah Cokato. Nama Cokato merupakan nama usaha yang disingkat dari kata coklat, kepala koto. Kepala koto diambil dari nama kelurahan, tempat berdirinya usaha Cokato sebelum adanya penggabungan Kelurahan Kepala Koto dengan Kelurahan Ampangan pada tahun 2014. Nama Cokato menjadi nama pabrik sekaligus merek dagang untuk produk-produk coklat yang dihasilkan oleh kelompok Tani Tanjung Subur. Yaitu masuk ke bagian selanjutnya, visi dan misi Cokato. Visi dari Cokato ialah visi yang dimiliki oleh pabrik pengolahan coklat Cokato sekaligus kelompok Tani Tanjung Subur, iaitu menjadikan kelompok Tani Tanjung Subur menjadi kelompok tani yang tangguh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani. Misinya yang pertama ada meningkatkan sumber daya manusia petani dan para anggota. Lalu mengembangkan usaha tani mulai dari hulu sampai hilir. Kita masuk ke pengertian coklat. Apa itu coklat? Coklat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao, yaitu bahasa latinnya Theobroma cacao. Coklat pertama kali dikonsumsi oleh penduduk Mesoamerika kuno sebagai minuman. Coklat umumnya diberikan sebagai hadiah atau bingkisan di hari raya, dengan bentuk, corak, dan rasa yang unik. Coklat sering digunakan sebagai ungkapan terima kasih, simpati, atau perhatian, bahkan sebagai pernyataan cinta. Coklat juga telah dijadikan salah satu rasa yang paling populer di dunia. Selain sebagai coklat batangan yang paling umum dikonsumsi, coklat juga dijadikan bahan minuman hangat dan dingin. Setelah itu, apa itu biji kakao? Biji kakao atau biji coklat adalah biji buah pohon kakao yang telah melalui proses fermentasi dan pengeringan dan siap olah. Biji kakao merupakan bahan dasar dari pembuatan coklat dan masakan tradisional Mesoamerika seperti tejate. Buah kakao memiliki kulit yang tebal, sekitar 3 cm. Daging buahnya yang disebut pulp tidak dimanfaatkan. Pulp ini mengandung gula dan membantu proses fermentasi biji kakao. Setiap buah kakao mengandung biji sebanyak 30-50 biji. Kelebihan dan kelemahan coklat. Yang pertama, kelebihan coklat, yaitu mengobati segala jenis penyakit, saat dimakan tidak lengket di gigi,
menghilangkan stres, dan meningkatkan kesehatan jantung untuk kesehatan kulit. Yang kedua, kelemahan coklat, yaitu harga jual di pasaran tergolong mahal. Jika terlalu banyak, dapat menyebabkan sakit perut atau diare. Dan coklat juga dapat menyebabkan kegemukan jika dikonsumsi terlalu banyak karena memiliki efek ketagihan. Alat dan bahan. Yang pertama alat ada mesin sangrai, mesin pemecah kulit, mesin pemasta, mesin penghalus, mesin pengempal lemak atau hidrolik, dan mesin couching. Yang kedua, bahan yaitu ada biji kakao, susu, dan gula. Oke guys, nah setelah kita mengetahui alat dan bahan pada proses pembuatan coklat, selanjutnya kita akan masuk ke blok diagram proses pembuatan coklat di pabrik Chokato Payakumbuh. Mula-mula, buah kakao yang sudah masak dipanen dengan kriteria panen buah berwarna kuning. Buah kakao tersebut diambil bijinya, kemudian difermentasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 1 minggu. Setelah difermentasi, biji kakao tersebut dikeringkan selama 2 sampai dengan 3 jam. Setelah biji kakao kering, biji kakao tersebut disangrai pada suhu 100 sampai 120 derajat Celcius selama 30 sampai 40 menit. Setelah biji kakao semua sudah disangrai, kemudian masuk ke mesin pemecah kulit. Di mesin pemecah kulit berguna untuk memisahkan kulit dan bijinya. Setelah biji kakao terpisah antara kulit dan bijinya, kemudian masuk ke mesin pemasta. Mesin pemasta ini daging biji dimasukkan ke mesin pemasta untuk menghasilkan pasta coklat. Kemudian, setelah dihasilkan pasta coklat, kemudian masuk ke mesin penghalus dengan kapasitas 20 kg. Setelah dari mesin penghalus, masuklah ke mesin hidrolik. Di mesin hidrolik ini berguna sebagai pemisahan lemak dan coklat agar tidak mengganggu bentuk coklat saat pengkristalan. Setelah masuk dari mesin hidrolik, selanjutnya diteruskan ke mesin konsing. Di mesin konsing inilah coklat ditambahkan gula dan susu. Setelah coklat ditambahkan gula dan susu pada mesin konsing, selanjutnya coklat tersebut masuk ke dalam pencetakan. Setelah dari pencetakan, barulah coklat tersebut diarahkan ke packing, yaitu pengemasan coklat siap jadi dan siap dipasarkan kepada masyarakat. Baiklah, kita masuk ke prosedur kerja pembuatan coklat. Yang pertama, panen kakao dari pohonnya, kemudian dibelah dan diambil bijinya untuk difermentasikan selama seminggu dengan suhu 40 derajat Celcius. Yang kedua, setelah fermentasi biji kakao, segera dikeringkan dengan alat pengering selama 2-3 jam. Yang ketiga, kemudian disangrai dengan suhu 100 derajat Celcius sampai 120 derajat Celcius selama 30-40 menit. Yang keempat, setelah melewati proses sangrai, biji kakao dipecahkan kulitnya dengan alat pemecah kulit. Yang kelima, daging biji kemudian dimasukkan ke mesin pemasta secara perlahan untuk menghasilkan pasta. Yang keenam, pasta tersebut kemudian masuk ke proses couching. Dalam proses tersebut dilakukan pencampuran susu dan gula untuk penambah rasa enak. Yang ketujuh, coklat yang sudah melewati proses couching akan disaring, kemudian dicetak dan dimasukkan ke freezer dalam suhu minus 4 derajat Celcius. Dan yang terakhir, setelah mengeras, dimasukkan ke kulkas sebelum dikemas dan dipasarkan.
Nah, teman-teman, inilah 3 contoh produk yang dapat kami tampilkan yang dihasilkan dari pabrik coklat Cokato Payakumbuh, Sumatera Barat. Produk pertama yaitu ada dark coklat candy 80% dengan berat 200 gram. Permen dark coklat Cokato ini terbuat dari biji kakao pilihan yang sudah difermentasi dengan proses yang baik. Dark coklat ini mengandung 80% coklat murni dan dicampur dengan bahan-bahan yang berkualitas. Produk kedua ada milk coklat bar dengan berat 20 gram. Permen milk coklat Cokato ini terbuat dari biji kakao pilihan yang sudah difermentasi dengan proses yang baik. Milk coklat ini terbuat dari campuran susu yang berkualitas dan memiliki cita rasa yang khas. Yang terakhir, produk 3-in-1 coklat. Coklat asli Payakumbuh yang diolah dari biji coklat pilihan yang sudah melewati proses fermentasi dan pengolahan dengan baik, yang dicampur dengan bahan-bahan yang berkualitas. Baiklah, teman-teman, kesimpulan presentasi kami adalah dengan melakukan kunjungan industri ke pabrik mini Cokato, kami mendapatkan pengalaman baru tentang home industry. Dapat membandingkan ilmu yang diperoleh di sekolah dengan observasi yang dilakukan secara nyata dan langsung mengembangkan atas tugas yang diembankan oleh kami. Dan bisa bertanya seputar proses pembuatan dan produk hasil olahan coklat, peluang bisnis, hingga bisa membuat rancangan dan inovasi alat pembuatan olahan.